Dangdut Neneng Anjarwati. Pasalnya, sang bunda tercinta Eli Dahlia harus pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya pada usia 82 tahun akibat sakit tumor paru yang telah lama dideritanya pada hari Selasa kemarin. Kesedihan ditinggal sosok orang yang telah mencurahkan segala perhatiannya membuat Neneng tak sanggup menanggungnya. Bahkan teriak histeris kontan pecah saat peti jenazah akan ditutup untuk kemudian diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Raffi dan Nagita seakan membenarkan kondisi Olga yang kabarnya masih berada di ruang ICU sebuah rumah sakit di Singapura. Bahkan belum adanya kepastian kapan komedian serba bisa ini akan segera pulang ke tanah air, memancing sebuah asumsi jika Olga masih terus berjuang melawan sakit meningitis yang dideritanya. Lantas benarkah jika Olga butuh waktu lama untuk bisa sembuh seperti semula? Potensi istilahnya perawatan secara intensif itu berapapun jangka waktu yang dibutuhkan ataupun diperlukan dalam proses pemulihan recovery otak-otak memang, otak atau sel-sel saraf yang ada di dalam otak itu memang kadang-kadang butuh waktu yang sangat lama. Selama kondisinya masih sangat stabil dan baik dan respon daripada pasien dalam hal ini adalah Olga baik ya insya Allah mungkin selalu ada perbaikan. Seperti di rumah sakit juga saya melihat kehadiran Raffi yang hampir setiap malam ya menengok Olga gitu kan walaupun kadang-kadang sempat bertanya terus dia langsung pergi gitu tapi memang sih ya namanya seorang sahabat pasti kan memang sangat saling dibutuhkan gitu ya untuk melihat sekarang ini ya saya pikir kebahagiaan yang didapatkan Raffi ya itu sih hal yang sangat wajar dan mungkin juga di sana Olga sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Ya kalau rindu itu pasti rindu lah, orang kita deket banget sama dia ya pada saat itu. Ya kita memang ketika dia sangat-sangat sibuk, saya juga sibuk gitu. Tapi namanya batin tuh nggak bisa dibohongin gitu loh. Kita merasa merasa sedih lihat Olga seperti itu. Waktu Jawabnak di Pondok Indah aja saya pijitin kakinya aja dia nggak ngerti gitu loh. Gagalnya Olga menyaksikan Raffi menikah membuat Raffi merasa perlu untuk menjenguk Olga di Singapura. Tapi apa daya, Raffi sepertinya memang harus menahan rindunya lebih lama lagi lantaran ia dan Gigi tengah sibuk mempersiapkan pesta lanjutan pernikahan mereka pada tanggal 25 Oktober mendatang di Pulau Dewata, Bali. Lantas benarkah jika pesta yang hanya akan dihadiri 200 orang ini dikhususkan bagi orang yang memiliki kedekatan dengan Raffi dan Gigi secara pribadi? Dan adakah mantan kekasih Raffi yang diundang dalam acara private party ini? Mantan-mantan Raffi ada yang diundang nggak ya ke Bali? Ya adalah kayaknya sih. Ada listnya sih satu nama, nggak tahu. Kalau yang di Bali itu pada tanggal 25 Oktober Sabtu untuk niatnya untuk bisa buat keluarga masing-masing kan ada keluarga aku banyak tuh ada 100 lebih ada keluarga yang gigi juga banyak supaya mereka bisa mingle bisa ngobrol Karena di Jakarta. itu ada 3.000 undangan kurang lebih 6.000 itu cukup ramai banget dan kayaknya ini itu resepsi yang nggak mungkin seintim di Bali. Kita akan bersama-sama sama keluarga merayakan Safen, misalnya juga bersama Gigi. Pengen juga kita ngerasain kita orang Indonesia, tapi pengen juga dia ngerasain nikah ala-ala bule gitu ya. Gitu deh. Ya kan insya Allah sekali seumur hidup. Jadi kalau kita udah kakek-kakek dan nenek-nenek, tapi kalau kita ngeliat kita udah nikah yang ini udah pernah pakai sama satu cewek gitu kan. Private party yang akan digelar di salah satu pantai di daerah Tabanan, Bali ini memang tidak akan semewah saat Raffi dan Gigi menggelar pesta di Jakarta. Tetapi yang unik dari acara di Bali ini, Raffi dan Gigi akan membagikan souvenir pernikahan berupa aromaterapi yang didatangkan langsung dari Swiss dan akan diletakkan di tiap-tiap kamar tamu undangan. Jadi nanti konsepnya adalah yang tadi sudah saya bilang international wedding. Pasti ada sesi romantis sama casual partinya.
outdoor party, dan setelah itu kita akan ada photo session pada saat sunset, itu sangat-sangat indah banget. Terus dinner, setelah dinner itu ada entertainment dulu, ada beberapa band yang akan main, band besar Indonesia. Setelah itu after party kita ada ya DJ-DJan gitulah. Total akan ada di Alila Villa Suri itu kan 48 villa. 48 villa, masing-masing villa ada yang 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom, 5 bedrooms, plus 10 bedrooms. Jadi ya pokoknya bisa mengcover sekitar 200 orang. Seperti apa kesedihan Neneng Anjarwati ketika melepas jenazah sang bunda menuju tempat peristirahatan terakhirnya? Benarkah ada penyesalan yang tengah ia rasakan? Nama penyanyi Cakra Khan kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, pria asal Pangandaran, Jawa Barat ini berhasil mengguncang Malam Anugerah Planet Musik yang digelar di Singapura Sabtu malam kemarin dan membawa 2 trofi dalam kategori lagu terbaik dari Indonesia dan lagu terbaik di Anugerah Planet Musik 2014. Lantas seperti apa luapan kebahagiaan Cakra saat mendapat 2 penghargaan bertaraf internasional ini? Inilah dia lagu terbaik dari Indonesia setelah kau tiada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih buat. Alhamdulillah, ini salah satu penghargaan terbesar dalam hidup saya. Tapi dalam artian ini bukan tujuan saya untuk merasa puas, karena ini cambuk saya untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satu penghargaan ini saya dedikat buat semuanya, tim saya, dan buat musisi-musisi Indonesia biar lebih maju lagi. Kesedihan menyelimuti pedangdut Neneng Anjarwati. Pasalnya, sang bunda tercinta Eli Dahlia harus pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya pada usia 82 tahun akibat sakit tumor paru yang telah lama dideritanya pada hari Selasa kemarin. Kesedihan ditinggal sosok orang yang telah mencurahkan segala perhatiannya membuat Neneng tak sanggup menanggungnya. Bahkan teriak histeris kontan pecah saat peti jenazah akan ditutup untuk kemudian diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Datang. Mohon keikhlasannya dari calon. Mohon diampuni. Agar mama di sana dikasih tempat yang layak, yang lapang, dikasih tempat yang tenang. Mama kan selalu bilang, Neng, kalau mama nanti nggak ada, mama udah punya rumah, mama udah punya surga. Terakhir kemarin mama bilang begitu, aku aminin, iya mama. Ternyata setelah dia nggak ada, memang surga itu ada, terlihat di matanya, terlihat di wajahnya, memang dia cantik sekali setelah nggak adanya. Nggak ada kesakitan, nggak ada kemarahan, nggak ada ikhlas banget. Lantas, benarkah jika Neneng menyesal karena belum bisa mewujudkan cita-cita mendiang ibunya, yaitu melihatnya duduk di pelaminan? Selama ini dia selalu bilang, Neng, nanti kalau mama nggak ada, siapa yang jagain ya? Gitu. Kan ada Allah, mah. Ya mudah-mudahan sebelum mama meninggal, mama pengen lihat Neng nikah dulu.
Tapi ya sebelum Neng nikah, dia sudah nggak ada, berarti kan takdir berkehendak lain. All in clip.